Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Purnamasari dari kelompok 3 akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang penelitian dengan anggota Wahdini Wasimanur Afifah dan Sherly Agustina. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Putri Purnamasari. Pertama, pengertian penelitian. Kata penelitian adalah terjemahan dari kata research yang berasal dari bahasa Inggris. Kembali, to search, mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian research atau penelitian adalah mencari kembali suatu pengetahuan. Tujuan penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum maupun mengubah pendapat-pendapat dengan aplikasi baru pada pendapat tersebut. Kedua, pengertian penelitian menurut para ahli. Pertama, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pada tahun 1999-1028, penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Yang kedua, Parson. Pengertian penelitian adalah pencarian atau sesuatu inquiry secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah secara yang dapat dipecahkan. Ketiga, Hadi pada tahun 1993 pada tahun 1994 mendefinisikan penelitian sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan prosedur dan metode-metode ilmiah. Selanjutnya, persyaratan dalam melakukan penelitian. Pertama, dengan sistematis. Penelitian harus dilakukan menurut pola tertentu sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Kedua, terencana. Suatu penelitian dilaksanakan dengan unsur kesengajaan dan telah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Yang terakhir, ilmiah. Suatu penelitian harus mengikuti cara yang telah ditentukan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, eksplorasi. Penelitian bertujuan menemukan hal atau pengetahuan yang baru dalam bidang ilmu tertentu. Yang kedua, verifikatif. Suatu penelitian yang dilakukan untuk menguji kebenaran sesuatu pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Yang ketiga, pengembangan. Melakukan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan yang ada. Dan terakhir, penulisan karya. Tujuan penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Agustina dengan NIM 220902501003 dari kelompok 3 Statistika akan menjelaskan materi yang diberikan, yaitu jenis penelitian berdasarkan hasil yang ingin dicapai. 1. Penelitian dasar atau basic research. Penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang belum pernah diketahui. Yang kedua, penelitian terapan atau applied research. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan suatu masalah praktis. Selanjutnya, jenis penelitian menurut metode. Penelitian survei atau survei research. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologi. Penelitian ex post facto. Kerlinger dalam Donald Ari mengatakan bahwa penelitian ex post facto adalah di mana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas
langsung karena perwujudan variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya memang tidak dapat dimanipulasi. Kesimpulan tentang hubungan di antara variabel itu dilakukan intervensi langsung berdasarkan perbedaan yang mengiringi variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian percobaan atau eksperimen research. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Pada umumnya, penelitian ini dilakukan di laboratorium. Penelitian naturalistik adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain yang dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Pada umumnya, penelitian ini dilakukan di laboratorium. Penelitian naturalistik sering disebut dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen kunci. Penjelasan terakhir yaitu macam-macam metode penelitian. Yang pertama, metode filosofi. Metode yang dilakukan melalui perenungan dan pemikiran yang mendalam, terarah, dan mendasar. Yang kedua, metode deskriptif. Metode yang dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dalam bentuk berupa survei dan studi perkembangan. Yang ketiga, metode historis. Metode yang pemecahan masalahnya menggunakan data-data masa lalu. 4. Metode eksperimen. Metode yang dilakukan dengan cara mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau melalui percobaan yang cermat. Bentuk penelitiannya ada dua, yaitu eksperimen eksploratif dan eksperimen perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasima Nur Afifah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan konsep-konsep dasar penelitian. Untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka terlebih dahulu harus dipahami tentang konsep-konsep dasar penelitian, yaitu yang pertama, konsep. Konsep adalah suatu istilah terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu generalisasi terhadap gejala yang berlaku umum atau abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Adapun fungsi konsep yaitu berfungsi untuk menyederhanakan pemikiran terhadap ide, benda, atau gejala sosial. Jenis konsep terbagi menjadi dua. Yang pertama konkret, contohnya rumah, kursi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu abstrak, contohnya masyarakat, kontrasepsi, dan lain-lain. Konsep dasar yang kedua yaitu konstruk. Konstruk dikhususkan pada sesuatu yang bisa diukur, seperti ditimbang, dihitung, dan lain-lain. Mengubah suatu konsep yang abstrak atau konkret menjadi konstruk disebut operasionalisasi konsep. Sedangkan definisi operasional konsep itu sendiri adalah batasan atau pengertian sesuatu konsep yang mengandung kejelasan dan ketegasan mengenai deskriptor atau aspek-aspek yang terkandung, dan indikator atau tanda-tanda keberagaman atau variabilitas. Konsep yang akan diteliti itu bisa diukur dan dihitung. Contohnya, kelas sebagai konstruk adalah mencermin tempat orang melakukan aktivitas proses pembelajaran. Konsep dasar yang ketiga yaitu variabel. Pengertian variabel menurut Karlinger adalah sebuah konsep, seperti laki-laki dalam konsep jenis kelamin dan insyaf dalam konsep kesadaran. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa variabel sebagai konstruk atau sifat yang akan dipelajari seperti tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, status sosial, jenis kelamin, produktivitas kerja, dan sebagainya. Variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang berasal dari suatu nilai yang berbeda. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat orang atau objek yang mempunyai variasi yang ditentukan oleh peneliti
untuk dipelajari dan menarik kesimpulan dari variabel itu. Variabel dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung kriteria yang menyertainya, yaitu yang pertama berdasarkan hubungan. Variabel berdasarkan hubungan terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain. Yang kedua, yaitu variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain, yaitu variabel bebas. Yang ketiga, yaitu variabel moderator adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang keempat, yaitu variabel penghubung atau variabel intervening adalah variabel yang menjadi media pada suatu hubungan antara hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Yang kelima, yaitu variabel kontrol. Variabel ini ditetapkan oleh peneliti. Jika peneliti ingin mengontrol supaya variabel di luar yang diteliti tidak mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan terikat, atau ingin melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Jenis variabel yang kedua, yaitu berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama variabel kategoris atau diskrit. Variabel yang membagi responden menjadi 2 kategori yang bertolak belakang atau lebih dan nilainya tidak dinyatakan dalam bentuk pecahan. Contohnya terbagi dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama 2 kategori atau variabel dikotomi. Contohnya jenis kelamin terdiri dari pria dan wanita. Status pekerjaan yaitu bekerja atau tidak bekerja. Yang kedua, lebih dari 2 kategori yaitu atau variabel politomi. Contohnya jenis pendidikan tidak sekolah, SD, SMP, SMA, dan PT. Jenis pekerjaan yaitu pegawai negeri, pegawai swasta, dan pedagang. Jenis variabel berdasarkan sifatnya yang kedua yaitu variabel bersambungan atau kontinu adalah variabel yang dapat kita tentukan nilainya dalam jangkauan tertentu dengan desimal yang tidak terbatas. Contohnya yaitu umur, jumlah pendapatan, dan lain-lain. Variabel yang ketiga yaitu variabel manipulatif adalah suatu variabel yang dapat dimanipulasi atau tidak. Jenis variabel ini dibagi dua kategori, yaitu variabel aktif yang dapat dimanipulasi dan yang kedua variabel atribut yang tidak dapat dimanipulasi. Konsep dasar yang keempat yaitu hipotesis. Hipotesis adalah sebuah kesimpulan, tetapi kesimpulan yang belum final dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis adalah suatu jawaban yang dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar. Apabila dengan pengolahan data dapat disimpulkan bahwa hipotesis itu benar, maka kesimpulan tersebut terbukti, maka hipotesis berubah menjadi tesa. Dengan demikian, hipotesis berarti jawaban terhadap permasalahan atau fokus penelitian yang merupakan kesimpulan sementara yang memperlakukan pembuktian berdasarkan analisis data empiris. Konsep dasar yang terakhir yaitu pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan aturan pada objek atau peristiwa. Saya akan melanjutkan materi tentang tahap-tahap penelitian. Ada 11 tahap yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Pertama, memilih masalah atau topik penelitian. Dalam menentukan topik atau permasalahan, dalam suatu penelitian ada beberapa ciri-ciri topik atau permasalahan yang baik untuk diangkat sebagai topik permasalahan. Pertama, masalah harus ada nilai penelitian, yang artinya mempunyai kegunaan tertentu serta dapat digunakan dalam suatu keperluan. Kedua, masalah harus fleksibel, yang artinya masalah tersebut harus ada jalan keluarnya atau dapat dipecahkan. Kedua, studi pendahuluan. Studi pendahuluan dalam penelitian perlu dilakukan agar peneliti dapat memahami topik atau permasalahan yang akan ditelaah,
sehingga dapat mempersiapkan rencana selanjutnya. Ketiga, cara merumuskan masalah. Cara merumuskan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis nanti. Dan dari rumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul penelitian. 4. Menentukan teori. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Kelima, cara merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Ciri-ciri hipotesis yang baik adalah 1. Dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan atau pertanyaan. Kedua, dinyatakan secara singkat dan sederhana. Ketiga, menyatakan satu fenomena atau hubungan antara dua variabel atau lebih yang sedang dipermasalahkan. Keempat, konsisten dengan teori atau fakta yang ada. Kelima, dapat menjelaskan masalah secara rasional. Keenam, dapat diuji kebenarannya. 6. Memilih pendekatan penelitian. Pada dasarnya ada dua macam pendekatan. Pertama, pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, suatu situasi tertentu dalam konteks tertentu, lebih banyak meneliti hal definisi atau hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian, dan variabel-variabel tersebut didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi masing-masing variabel. 7. Operasional variabel penelitian merupakan bentuk operasional dari variabel-variabel yang digunakan. Biasanya berisi definisi konseptual, indeks yang digunakan, dan alat ukur yang digunakan. Kedelapan, mengumpulkan data. Metode pengumpulkan data yang umum digunakan dalam suatu penelitian ada 3. Pertama, observasi atau pengamatan langsung. Kedua, wawancara. Ketiga, penyebaran kuesioner. 9. Pengolahan data. Hal yang perlu dilakukan dalam pengolahan data yaitu 1. Entry data. Kedua, editing ulang. Ke-10, analisis dan interpretasi data. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan analisis data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Ke-11, membuat generalisasi dan kesimpulan. Setelah analisis data dibuat, maka peneliti membuat generalisasi dari penemuan-penemuan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan.